dilakukan dengan tanggung jawab akan menjadi berat. Contohnya gini, tugas satu tidak dikerjakan, ya akan numpuk menjadi tugas dua, tugas tiga lah. Lama-lama di akhir semester, lama-lama di akhir semester itu tugasnya menjadi banyak. Nah itu, jadi terasa berat. Tapi kalau itu dilakukan dengan tanggung jawab, ya anak-anak, dilakukan dengan tanggung jawab, satu tugas dikerjakan, itu juga tidak terlalu berat. Ya, jadi semester kemarin anak-anak, ya semester kemarin itu banyak yang kurang bertanggung jawab terhadap posisinya sebagai siswa. Ya, kalian adalah siswa yang harus banyak belajar. Ya, bahkan namanya belajar itu kan tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolahan, tidak hanya sebagai siswa. Saya pun harus terus belajar anak-anak. Ya, saya pun harus terus belajar. Apalagi kemajuan teknologi seperti ini ya anak-anak. Kemajuan teknologi seperti ini itu kita harus selalu belajar ya, selalu belajar karena teknologi itu hitungan hitungan bulan, nah, itu aja sudah kemajuannya pesat sekali. Jadi harus senantiasa belajar anak-anak ya itu ya. Ya, jadi itu yang harus saya tekankan untuk memotivasi kalian untuk belajar. Oke ya. Terus mungkin bagi anak-anak yang belum tahu ya, yang BDP 1 maupun BDP 2 ya, mungkin belum tahu model pembelajarannya dan juga apa itu namanya untuk kurikulum semester 2 anak-anak, sebenarnya semester 1 juga sudah, tapi ditekankan pada semester 2 nanti lebih banyak menerapkan kurikulum yang baru anak-anak. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah model penilaian anak-anak. Ya, model penilaian terbesar itu adalah model penilaian formatif. Ya, ingat-ingat. Ya, model penilaian terbesar adalah model penilaian formatif. Apa itu penilaian formatif? Nah, penilaian formatif adalah penilaian harian-harian seperti ini, bukan sumatif. Jadi kalau sumatif itu seperti mid semester, terus ujian semester itu adalah sumatif. Sementara kalau yang harian seperti ini, ya keaktifan kalian seperti ini adalah formatif. Ya, jadi yang kemarin mungkin yang BDP 3 sudah tahu, ya anak yang tidak mengerjakan tugas mesti jelek karena itu nilainya besar dibanding dengan tes semesternya. Kemarin banyak yang semesternya bagus ya, 80 atau berapa. Ketika dia tidak mengerjakan tugas sudah ya, tidak tuntas. Karena nilai terbesar itu di tugas dan di LKS. Ya, itu. Jadi kalau LKS mungkin BDP 1 sama BDP 2 juga sudah ya. Karena Bu Naomi juga kemarin selain minta video saya juga minta LKS-nya juga. Jadi LKS yang dari Bu Naomi itu yang buat saya juga. Jadi saya Bu Naomi minta linknya seperti itu. Ya, LKS itu juga itu menjadi nilai kalian juga. Ya, menjadi nilai kalian juga. Ya. Jadi tidak melulu ke mid semester maupun semesteran. Ya, itu harus diingat. Maka tugas-tugas harus senantiasa dikerjakan. Oke ya, anak-anak itu. Terus yang harus diperhatikan lagi anak-anak, yang harus diperhatikan, saya tidak mengharuskan tidak mengharuskan kalian kalau ada tugas satu hari harus jadi, tidak. Tetapi nilainya itu akan berkurang. Ya, anak-anak ingat ya. Tugas setiap pertemuan ini pasti ada nilai formatifnya. Ya. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini, Google Meet seperti ini itu mesti ada penilaiannya. Ya. Baik itu penilaian tentang keaktifan, baik itu penilaian tentang tugas yang mungkin nggak berat juga, sederhana sebenarnya. Ya, kadang-kadang tugasnya hanya mencatat itu aja. Tetapi itu nilainya adalah bervariasi. Ya, yang perlu diingat perhatikan. Ya, kalau tugas hari ini, ingat ya, tugas hari ini itu maksimal ya jam 5 itu untuk mendapatkan nilai bagus. Ya, kalau kalian untuk mendapatkan nilai 100
tugas ya. Tugas itu kamu kirim sebelum jam 12. Ingat ya. Nilai 100, tugas dikirim sebelum jam 12. Oke? Nah, setelah jam 12, maka akan saya kurangi nilainya. Ya. Nah, jadi setelah jam 12 sampai jam 5, nilainya menjadi 95. Ya, jadi berkurang 5. Ya, berkurang 5. Nah, setelah jam 5 itu nilainya menjadi 90. Oke ya, dimengerti ya. Nah, esok paginya itu nilainya menjadi 85 gitu. Jadi kalau kalian pengen tugasnya 100, 100, 100 terus, begitu nanti ketika saya meet seperti ini, ya, ketika saya meet seperti ini ada tugas langsung kerjakan aja. Begitu meet selesai, tugas dikirim. Nah, kan dapat 100. Nah, itu adalah keaktifan kalian. Itu artinya apa? Artinya kalian aktif. Ketika mengikuti meet, kalian memperhatikan, ya, memperhatikan aktif, ya. Itu. Nah, ketika meet selesai, tugas selesai. Itu bagus banget. Ya, makanya saya batasi anak-anak yang mengumpulkan tugas sebelum jam 12 itu nilainya 100. Ya, sebelum jam 12 nilainya 100. Lebih jam 12 akan saya kurangi 5, 5, 5 gitu. Ya, sampai hari Sabtu biasanya nanti Sabtu itu akan saya ingatkan lagi nilai yang atau anak-anak yang belum mengerjakan. Nah, kalau sampai Sabtu itu hanya batas KKM. Nah, jadi kalau kalian ingin nilainya bagus, aktif mengikuti MET ini, ya, ketika ada pembelajaran kalian kalau ada tugas, begitu ada tugas langsung dicatat kerjakan, ya. Jadi kemarin itu ada beberapa anak gini, ketika MET gini dia sudah mencatat materinya apa, dicatat, setelah catat gitu, begitu MET selesai kirim tugas, nilainya 100. Berarti kalian aktif, ya, tidak kalian cuma majang HP terus ditinggal pergi. Itu artinya tidak aktif. Jadi akan ketahuan di situ. Ya, kalau anak-anak yang aktif mengikuti MET ini, mesti juga akan aktif juga dalam mengerjakan tugas. Oke, itu ya anak-anak. Ya, ya. Sebenarnya untuk proyek ini, ya, untuk proyek ini anak-anak, coba saya akan bagi video dulu, layar dulu ya anak-anak. Saya akan bagi layar dulu. Biar kalian punya gambaran tugasnya seperti apa. Ya, biar kalian tugasnya menjadi seperti apa. Sudah muncul belum? Bentar. Sudah muncul ya anak-anak? Sudah. Halo. Pak. Oke. Ya, coba perhatikan. Nanti yang menjadi tugas adalah ini. Coba. Ini adalah sangat berhubungan dengan kalian. Ya. Ya, coba akan saya tunjukkan dulu ya. Akan saya tunjukkan dulu dasar-dasarnya. Oke. Nah, coba perhatikan ini ya. Ini bagi kalian itu nanti harusnya tidak asing lagi. Ya. Buy get free 50%, super sale, best offers, big sale. Nah, ini semua 50%, tapi kata-katanya beda. Ya. Nah, mengapa kata-katanya beda? Nah, itu mestinya dalam segi bahasa Indonesia tahu kata-kata yang menarik itu yang mana. Padahal sama. Ya. Kata-kata yang menarik itu mana, padahal sama. Ya, seperti itu. Ini adalah model bagaimana menarik calon konsumen kan gitu. Ya, itu. Sama-sama 50% sebenarnya ya, potongannya, tetapi kata-katanya beda. Ya. Nah, ini mestinya kamu kalau pintar bahasa Indonesia tahu, bahasa Inggris bisa kata-kata yang menarik. Nah, pembeli itu yang mana? Nah, itu. Jadi tidak sembarangan eh, orang itu membuat kata-kata, lebih-lebih yang toko besar ya, toko besar, supermarket besar itu memilih kata-kata tidak sembarangan ya. Dia punya tim yang apa ya, mungkin punya orang yang bisa memilih kata-kata yang tepat. Nah, itu. Walaupun sama 50%. Ya. Terus juga seperti ini. Ya, ya. Kalau ini yang atas tadi kan hanya perbedaannya di mana? Di kata-kata ya. Ya. Kalau ini di mana perbedaannya? Besarnya prosentase diskon. Ya, ada yang
20, ada yang 80, ada yang 50 dan terusnya. Ya, tetapi ada yang mengatakan seperti ini juga. Nah, coba kalian tahu nggak? Ya, nah, coba. Ada yang membuat tulisan seperti ini, 50% plus 20%. Nah, apakah kalian tahu apa artinya ini? Ya, jadi nanti kalau kalian itu kerja di toko, ya, saya tuh sering apa ya, bukan bukan mace ya, bukan ngeprank juga. Kadang-kadang itu saya tanya sama yang jaga itu, Mbak, kalau seperti ini harganya sekian, itu potongannya berapa? Ya, tidak semua yang jaga itu bisa menjawab loh anak-anak. Kadang-kadang di situ sudah ada harga revisi ya, sudah ada harga revisi. Kadang-kadang ditanya seperti itu juga tidak langsung bisa jawab, ya itu ya. Jadi kalian harus harus apa ya, harus bisa menjawab ketika ada pertanyaan seperti itu, ya. Ya, jadi harus menjawab apa artinya 50 plus 20% gitu loh. Apakah itu sama dengan 70%? Coba, siapa yang punya pendapat? Apakah 50% ditambah 20% itu sama dengan 70%? Ayo, siapa yang jawab? Apakah ini bisa saya tulis sama dengan 70%? Ini saya berpesta dulu. Ayo, ada yang jawab enggak? Ayo, kalian hanya jawab iya dan tidak. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah Mungkin 50? Eh? mungkin 70%. Ya, berarti 50 sampai tambah 20% sama dengan harganya 70%. Betul nggak? Iya. Iya. Iya, tenang. Katakan sekarang gini. Ya, sebentar. Ini saya buat soal di sini ya. Ini belum tugas ya, anak-anak. Kalau harganya itu 100.000, ya, harganya 100.000. Nah, gitu. Maka 70%-nya itu menjadi berapa? 70% potongan menjadi berapa? Ayo, 30, ayo, Pak. ayo. Jadi 30.000 tiga ya? puluh Nggih. Oke, 30.000. Oke, 30.000 ya. Oke, pintar 30.000. Nah, sekarang apakah ini benar bahwa diskon ini sama dengan harganya cuma 30.000? Ya, coba nanti bisa ditanyakan. Tapi bagaimana kalau 100.000 ini, ya, 100.000 ini, 100.000 saya beri titik biar jelas ya. Itu saya potong 50% dulu, sama dengan berapa? 50.000, Pak. 50.000. 50.000. Oke, 50.000. Ya, 50.000. Oke. Ya, 50.000. Terus ini kan 50.000 ya. Ini sekarang menjadi 50.000. Nah, 50.000 ini sekarang saya potong menjadi 20% lagi. Nah, berapa sekarang? Yuk. 20% dari 50.000. Berapa? 40.000. 40.000. Betul 40.000? Ya, 40.000. Nah, sebentar. Kalau itu kan 20, oke ya 10, betul. 40.000. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang betul itu yang 30.000 hasil akhirnya, ini kan hasil akhir ya anak-anak, betul? Atau yang 40.000? 40.000. 40.000. Berarti yang betul yang 40.000. mana? Apakah 50 sama 20 bisa ditulis menjadi 70%? Tidak. 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 Jadi artinya ini anak-anak, artinya 50 plus 20 itu artinya 50% dulu dipotong, baru dipotong 20%. Tidak 70%. Sudah tahu? Nah, Tahu, Pak.
Sudah, Pak. Oke, kalau kalian itu sering ke matahari, Paham, mungkin Pak. tidak asing dengan ini ya, anak-anak. Ya, biasanya matahari sering membuat seperti ini. Oke, ya, oke. Itu yang perlu kita mengerti. Ya, nanti jangan-jangan kalau kalian jaga, kalau kalian jaga retail itu, ya, entah di Luwes atau di mana itu, karena harus bisa jawab. Artinya ini apa, Mbak? Nah, ketika kamu tidak bisa menjawab, ya, ketika kamu nggak bisa menjawab, terus sekarang ya media itu kan macam-macam ya, ada IG, Instagram, ada macam-macam. Nah, kalau ada orang yang iseng ya, bukan iseng ya, mungkin buat konten itu, wah di toko ini yang menjaga stand tidak bisa menjawab seperti ini, itu bisa menjadi viral loh. Ya, sekarang itu kan cepat banget menjadi viral. Ya, mungkin dia pinter buat konten gitu, ya, piye biar konten itu viral. Nah, terus ada diskon seperti ini bertanya, Mbak ini artinya apa? Nah, kalian Pak Joko itu nggak tahu. Nah, menjadi viral. Itu yang jatuh ya apa? Tokonya akan jatuh. Nah, kalau tokonya itu merasa dipermalukan, ya mungkin yang jaga itu akan akan dikeluarkan karena itu akan merugikan, ya. Secara bisnis itu akan merugikan. Jadi hati-hati, ya. Jadi hati-hati. Agar kalian bisa menguasai, maka kalian harus banyak belajar tentang istilah-istilah seperti ini, diskon seperti ini. Oke, anak-anak, ya. Sekarang, ya, saya akan memberi pilihan. Ya, ini adalah yang A, anak-anak. Ini yang A ya. Ini yang A. Oke, ini saya perbesar dulu. Ini yang A. Yang A, anak-anak. Perhatikan yang A, anak-anak. Perhatikan yang A dulu. Ya, perhatikan yang A. Terus ini yang B. Ini saya naikkan dulu. Bentar, ini yang B. Coba diperhatikan. Ya, diperhatikan antara A dan B itu nanti yang menjadi tugas kalian. Perhatikan dulu ya. Yang A itu ini. Coba perhatikan. Ya, yang A itu ini. Ya, perhatikan. Diskon up to 70%, 75% dengan barang seperti ini anak-anak ya. Barang seperti ini. Ingat ya, ini ada di video, tugasnya ada di video. Jadi nanti kalian yang saat ini tidak bisa mengikuti harus lihat tugasnya di video. Ini yang A, ini belum saya tentukan yang A atau yang B. Ini yang A diperhatikan, ya. Terus yang B ini perhatikan. Coba yang B ini perhatikan. Oke, sudah memperhatikan antara poster A dan poster B. Ini poster poster B, ini poster A. Sudah diperhatikan? Sudah. Sudah. Oke, sekarang kalian memilih A atau B, ya. Kalian memilih A atau B di kolom chat. Silakan. Nanti yang paling banyak itu ya akan saya tentukan tugasnya. Silakan sekarang menulis di kolom chat A atau B. Nanti yang paling banyak A berarti tugas akan saya berikan yang A. Kalau nanti yang B, kalau banyak yang B nanti tugas akan saya berikan yang B. Silakan ditulis. Oke, banyak yang A. Oke. Oke, Naiba yang B, oke, yang B baru satu, oke, saya tunggu sampai 1 menit. Oke, oke, yuk, oke, oke, tutut oke, Rani B, Rini oke, oke, Anissa Nur Fiona oke, Egista oke, ya, banyak kan ya anak-anak. Oke, Lita oke, Lina oke, Emil Dianur oke, Asis M oke, ya, oke, sudah 1 menit sudah. Nah, ini ya anak-anak, coba diperhatikan. Nanti kalau habis meet
kamu nggak memperhatikan, kamu bisa lihat video saya. Perhatikan ya, diskon lebih dari 70%. Harganya, perhatikan harganya ini. Saya bisa lagi, bisa nggak ini? Oh, sudah. Harganya seperti ini, sudah kelihatan ya harganya. Harga barang ES20 Plus J4 sama ES21. Ya. Harganya sudah kelihatan ya anak-anak? Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Sudah. Pertanyaannya adalah, betul tidak poster ini? Jelaskan cara matematis. Udah tahu lah tugasnya. Jadi gini, poster ini mengatakan kalau harganya diskonnya lebih dari 75%. Nah, sekarang dari 913.700 rupiah menjadi 66600 itu betul nggak 75%? Terus 347 menjadi sekian itu betul nggak 75%? Itu tugasnya. Jadi kalian mencari persentase ini. Ya, kalian mencari persentase ini. Oke, ada pertanyaan? Ayo. Kalau persentasenya ini kurang dari 70%, berarti poster ini adalah poster yang prank calon pembeli. Ya, jadi kalau harga ini, ya, harga ini tidak ada yang 75%, berarti poster ini adalah poster penipu atau ngeprank. Ya, maka kalian harus cerdik. Kalian harus ngecek poster ini betul atau enggak. Oke ya anak-anak, tugasnya seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sekarang akan bahas untuk materi kita. Ya, akan materi kita. Ini tugasnya. Sudah saya beri tugas, nanti di akhir saya beri tugas lagi. Oke. Ya, bentar. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan. Ini bisa diperbesar enggak ini? Sudah kelihatan ya tulisannya kecil-kecil? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke, sudah. Ya. Ini bukan pelajaran baru anak-anak, karena ini pelajaran SMP. Ya, ini pelajaran SMP. Ya. Jadi persamaan dan persamaan linear itu adalah pelajaran SMP. Ya. Kalau seperti ini kan tinggal mencari A-nya. Ya, seperti ini kan kita mencari A-nya ini. Oh, bentar. Ini kalau nggak bisa. Sebentar, sana untuk pen saya belum bisa. Bentar ya. Jadi ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru. Bentar, ini pen saya mati. Oh, bentar anak-anak. Ini laptop saya hang. Laptop saya hang. Kita akan dulu, restart dulu ya anak-anak, untuk laptop saya hang ini karena bukanya banyak mungkin. Nah, ini hang, tidak bisa saya klik-klik ini. Ya, tidak bisa saya klik. Ini blast saya nggak bisa klik. Bentar, saya mau keluar dulu ya anak-anak. Loh, ini juga nggak bisa keluar saya ini. Loh, benar-benar yang ini. Bentar. Saya mau keluar dulu dari laptop saya. Loh, ini bentar. Ini saya pakai dua, satunya HP, satunya laptopnya hang. Nah, itu nggak bisa saya klik sama sekali ini. Bentar, saya restart dulu. Bentar ya, anak-anak, saya restart dulu untuk laptopnya. Ya, jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru anak-anak untuk materi kita. Ya, jadi materi yang apa itu sebenarnya SMP sudah tahu, sudah diberi.
Tetapi kita akan mempelajari lagi ya. Bentar. Sudah belum ini? Semoga sudah. Oke. Bentar. Mana tadi? Ini saya harus menutup beberapa aplikasi dulu ya anak-anak. Semoga sudah. Ini saya nutup dulu beberapa biar enggak terlalu berat bebannya untuk laptop saya. Buka window ini nanti berat. Oke, ya. Semoga sudah. Ya, udah. Bentar, saya share dulu anak-anak. Saya share dulu screen-nya. Ya. Bentar. Oke, muncul. Oke. Ya. Oke, kita kembali ke sini anak-anak. Jadi persamaan pertigaan sama linear, kalau ini kan sederhana anak-anak. Ya, ini kan sederhana. Ya, kalau ini sederhana kan tinggal ini kalau ini plus pindah ke sini menjadi min. Itu udah tahu ya, berarti 2A itu sama dengan 23 dikurangi 15 ya. Terus baru A-nya berapa? A-nya berarti kan 23 kurangi 15 bagi 2. Ya, nah, ini bukan hal yang kecil. Bukan hal yang besar. Anak-anak bisa. Ini juga kalau mudah seperti ini berarti B-nya ditaruh sini dulu toh, menjadi min toh. Kalau ini plus, ini menjadi min. Berarti menjadi berapa? 3B min 2B sama dengan. Nah, terus ini min-nya tetap karena tidak pindah ruas. Ya. Terus ininya 6 46-nya pindah ke sini ya. Oke, 46-nya pindah ke sini jadi min 46. Gitu ya anak-anak. Itu juga SMP sudah tahu lah. Prosesnya seperti ini. Ya, kalau seperti ini kan tahu toh. Ya, ini pindah sini 5x-nya pindah sini. Oke ya. Kalau ini SMP sebenarnya langsung boleh. Jadi tidak perlu pakai ini nggak apa-apa. Ya, kalau kalian kan langsung ini pindah sini aja. Jadi kalau ini dibuat singkat itu tidak pakai urutan yang detail sekali. Itu kan tinggal 8A min 3 toh. Terus min 5x menjadi 12. Sementara yang ininya pindah sini. Ini dihitung dulu berapa? Itu 3x sama dengan 12 plus 3. Karena ini min, ini menjadi plus. Oke ya anak-anak, itu. Baru nanti dibagi 3. Oke ya. Ya, saya kira tidak terlalu masalah. Ini juga enggak sulit. Ya, saya cepat mengapa? Karena ini pelajaran SMP. Ya, ini dikali dulu. Berapa? 6x min 8. Jadi harus ini 2 kali ini sama ini kali ini gitu ya. Ini juga berarti ini berapa? Yang ini 5x plus 10. Oke. Baru sesama x itu dikelompokkan menjadi 1. Berarti menjadi berapa? 8x min ya 5x sama dengan 10. Ini pindah min pindah menjadi plus 8. Oke ya. Ya, juga enggak terlalu sulit. Nah, cepet toh kalau kamu sudah mengenal sedikit nggak apa nggak lama untuk saya menerangkan ya seperti ini ya. Tetapi di sini saya akan ajarkan bagaimana membuat grafik anak-anak ya, bagaimana membuat grafik. Untuk grafiknya bagaimana? Kalau seperti ini ya, ada persamaan seperti ini grafiknya bagaimana? Coba perhatikan, saya akan membagikan aplikasi lain ya anak-anak, aplikasi yang lain. Namanya aplikasi Desmos anak-anak ya. Ya, aplikasi Desmos berarti kan aplikasi Desmos ini saya akan pilih membuat grafik anak-anak ya. Saya akan pilih membuat grafik. Bentar. Ini adalah aplikasi matematika yang mudah sekali.
Kalau saya punya tadi berapa? X sama dengan 3 gitu aja. Nah, dia langsung menuju ke sini. Ya, anak-anak, ini adalah garis di mana X sama dengan 3. Ya, X sama dengan 3. Nah, agar garis ini bisa kita tarik, itu misalkan saya punya 3, di sini saya punya 6. Ya, seperti ini. Oke ya. Nah, ini bisa saya gerakkan. Nah, ya anak-anak, ini kita minta berapa? Minta 6 di sini, minta 3 di sini. Ya, itu. Itu kalau kita menggunakan aplikasi. Ya, kita menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana kalau nanti dalam bentuk XY anak-anak? Ya, nanti dalam bentuk XY bagaimana? Di sini sudah ada belum XY-nya? Linear, ini masih mudah anak-anak. Ya, bentuk sama linearnya masih mudah juga. Ya, nanti yang penting nanti untuk tugas tadi dikerjakan. Ini perhatikan, kalau ini kan seperti biasa ya. Ingat kalau ada seperti ini, kurung, ini mainnya harus kamu kalikan dengan yang sini. Berarti kalau ini saya buat dulu, berarti 7X plus 19 main 13X main 21 sama dengan 11X main 12. Ya. Jadi kalau kurung dibuka, hati-hati. Di sini butuh ketelitian, ini menjadi main. Ya, mengapa? Karena masing-masing dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Ya itu. Jadi harus seperti ini. Kalau seperti ini, baru nanti yang ada X-nya itu dijadikan 1. X-nya berapa? X-nya seperti ini ya. X-nya seperti ini. Apakah X-nya itu harus di ruas kiri? Tidak. Saya sarankan anak-anak, saya sarankan sebelum di akhir seperti ini, itu X-nya kamu buat positif. Mengapa positif? Lah pertanyaan saya gitu. Karena secara umum anak-anak akan sulit menghitung negatif daripada positif. Ya, itu. Ya, jadi kalau kalian tuh menghitung negatif itu lebih sulit daripada positif. Maka agar positif bagaimana? Ini ada 11X, di sini ada 13. Agar positif kan ini pindah sini aja. Sementara nanti yang main hanya 7, berarti kan kecil. Ya, sementara yang tidak ada X-nya kita pindah sini, berarti menjadi 19 ya, yang enggak ada X-nya ini juga yang enggak ada X-nya ya, main 21. Ini apa? Ini main berubah menjadi plus 12 sama dengan 11X, ini menjadi plus 13X dan baru main X. Nah, silakan ini dihitung ya. Ya, ini. Saya yakin kalian sudah bisa ya, karena kalian ini adalah mengulang di SMP. Ya, mengulang di SMP. Nanti ketika saya membuat soal dalam bentuk suatu terapan ya, suatu terapan seperti tadi diskon-diskon tadi ya, kalian paham kalau dasarnya ini paham dulu, ini sebagai dasar dulu. Ya. Nah, sekarang bedanya apa? Bedanya apa antara ini ya? Ini kan pertidaksamaan anak-anak. Ini pertidaksamaan. Kalau yang atas tadi apa? Yang atas tadi adalah persamaan. Ya, ini adalah persamaan. Itu bedanya. Kalau persamaan itu berarti dengan sama dengan. Oke ya. Sementara kalau pertidaksamaan itu ada 4 kemungkinan seperti ini. Ya, ada 4 kemungkinan seperti ini. Ya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Ya, contohnya seperti ini. Tapi cara pengerjaannya mindah-mindah ruasnya sama. Jadi kalau ini kan berarti kan P lebih kecil sama dengan 23. Ini kan 10 ya. 10-nya pindah sini menjadi main. Nah, sudah jadi. Ya. Ini juga gitu. Ya. Ini kan kalau agar positif kan yang 2T ini buat gini dulu. Oke. Ya. Berarti kan 2T ditambah 2T. Ya. T-nya saya pindah terus ini 30 ditambah 2. Kan ini positif ke sini. Baru nanti disederhanakan toh. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau dalam grafik bagaimana? Ya, coba persamaan dengan pertidaksamaan, perbedaan grafiknya bagaimana? Saya akan membuat pertidaksamaan dengan grafik. Ya, saya akan membuat pertidaksamaan dengan grafik. Ya, misalkan
X lebih kecil dari 3. Nah, coba perhatikan. 4 ya. Ini artinya yang pertidaksamaan berarti kan, kalau yang ini tadi apa? Yang ini tadi kan ini saya buat gini plus 5 ya. Ya. Berarti kan yang merah ini anak-anak. Ini adalah persamaan. Ya. Yang 5 ini, yang 5 ini sahabat besar. Oke. Lah, yang ini kursor saya nggak kelihatan ya di situ ya. Oh, kecil. Yang ini 5 itu adalah persamaan, sementara yang 4 sini berarti kan lebih kecil dari 4. Kalau lebih kecil dari 4 itu berarti kan 4, 2, 1, main itu kan masuk. Ya, ini masuk. Ini harus diperhatikan. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi perbedaannya harus tahu antara persamaan dengan pertidaksamaan. Terus kalau ini adalah persamaan, pertidaksamaan tidak ada sama dengannya, itu maka putus-putus. Ya, anak-anak, ini putus-putus. Coba saya buat yang lain lagi. Kalau misalkan saya punya satu interval ya. Ya, misalkan saya punya satu interval gitu. Jadi berapa ya? Ini saya hapus dulu biar nggak kacau ya. Ini saya hapus dulu biar nggak kacau. Kalau saya punya 3 lebih kecil dari X, nah, perhatikan ya. 3 lebih kecil dari X kan ini. Ya, ini adalah 3 lebih kecil dari X, maka daerahnya adalah 3 ke kanan. Karena apa? X-nya itu bisa 5, bisa 10, bisa 100. Tapi ini akan saya batasi. Nah, oke ya. Jadi ini hanya sampai ini saya geser dulu biar nggak kacau. Oke. Ya. Nah, ini sudah tahu ya perbedaannya. Kalau yang 6 ini, yang garis 6 itu berarti X sama dengan 6. Sementara yang ini itu berarti 3, di antara 3 sampai 5. Saya perbesar lagi. Oke. Nah, ini 3 dan 5. Ya, ini adalah daerahnya. Ya, daerahnya. Oke. Nanti mungkin saya akan buat apa ya? Akan membuat tutorial tentang aplikasi Dismos ya anak-anak. Ini mungkin kalian baru, tapi ini sangat membantu kita untuk membuat gambar-gambar seperti ini. Ya, ini membuat matrik, membuat bisa untuk ngitung itu ya. Ini ya anak-anak, ini adalah perbedaannya persamaan. Bagaimana kalau ini saya buat bersama dengan? Nah, coba. Nah, perbedaannya ini udah jelas ya. Kalau yang 3 tidak ada sama dengannya itu putus-putus. Berarti kan ini saya perbesar lagi putus-putus. Sementara yang 5-nya sama dengan garis lurus. Ya. Sementara yang 5-nya itu sama dengan garis lurus. Itu perbedaannya. Oke ya anak-anak. Oke. Ya, kita kembali ke materi kita. Ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Ya. Sifat-sifat pertidaksamaan perhatikan seperti ini. Ya, sifat-sifatnya seperti ini untuk penjumlahan pengurangan. Ya. Ya, kalau ini pindah ruas, perhatikan pindah ruas, ya. Ini sama sepertinya, ya. Jadi ini cuma rumus-rumus saja. Terus kita nanti sebenarnya terjadwal sampai jam 9 ya anak-anak. Tapi kalau ini nanti tidak sampai jam 9 juga nggak apa-apa. Perkalian juga, ya, kalau dikalikan A dan C, B dan C, sementara C-nya sama juga, ya. Transitif juga. Ini tidak terlalu rumit juga karena ini hanya sifat-sifat. Kalian bisa nanti belajar ya lewat video ini. Oke, inverse perkalian yang mungkin harus diingat adalah ini anak-anak. Ya, yang harus diingat adalah ini. Ya, seperti ini. Kalau A-nya lebih besar daripada 0, maka seper-A-nya sebenarnya ini. Ya, ini harus diingat. Ya, ini. Biasanya kan kalian tuh rumitnya di mana? Di pecahan, di negatif. Ya. Itu kelemahan kalian. Ya, kelemahan kalian di sini. Nah, ini adalah untuk garisnya tadi sudah saya perlihatkan untuk grafiknya. Kalau ini sebagai garis ya anak-anak, sebagai garis. Jadi kalau yang tadi, coba sekarang saya buat ini ya, X lebih kecil dari 3. Saya buat X lebih kecil dari 3. Ini saya hapus dulu. Saya buat baru. X berarti 3
Itu tadi X lebih kecil ya. Oh betul. X lebih kecil dari 3. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, seperti ini. Ya, kalau di garis bilangan seperti ini. Kan untuk daerahnya kan ke sini. Ya ke kiri ya, daerahnya ke kiri. Sama toh? Nah, untuk daerahnya ke kiri. Ya. Ini sampai atas karena atasnya tidak dibatasi. Ya, anak-anak, atasnya tidak dibatasi. Oke? Ya. Kita akan lihat lagi untuk materi kita. Ya, berarti kan ini. Ya, ini sebenarnya juga nggak terlalu sulit. Kita hanya pindah aja. Ya, kita hanya pindah aja. Ini pindah sini gitu. Sementara ini pindah sini ya. Nah, terus didapatkan adalah nilai ini. Ya, ya nilai ini. Berarti arahnya berapa? X-nya itu lebih besar dari min 2. Berarti kan arahnya ke sini. Nah, ini. Ya. Coba kita akan lihat pakai aplikasi. X lebih besar sama dengan min 2. Ya, saya akan menunjukkan dalam bentuk aplikasi. X lebih besar sama dengan 2 ya. 2 atau min 2 tadi? Sebentar. Min 2, oke. Min 2. Ya, coba saya perkecil. Ya, ini anak-anak. Nah, kan darahnya ini. Sama ya. Cuma bedanya kalau ini dalam bentuk garis seperti ini. Darahnya ke sini, oke? Nah, sekarang untuk persamaan linear dua variabel ini juga nggak terlalu sulit, saya kira. Ya, dua variabel itu seperti ini anak-anak. Ya, dua variabel seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah variabel A dan B itu adalah variabel. Ya, ini adalah konstanta. Ya, ini adalah koefisien. Kalau kamu dulu belajar di SMP, ya, koefisien seperti itu. Oke, ya. Kalian nanti mesti harus ingat apa itu substitusi, apa itu eliminasi. Ya, itu kan penyelesaian dari persamaan Z plus 4X min 8 sama dengan 0. Oke ya. Nah, kalau secara SMP dulu seperti ini, ya, dibuat seperti ini. Kalau X-nya 0 berapa? Masukkan aja X-nya 0. Ya. Kalau X-nya 0 berarti kan Z plus 4 kali 0 sama dengan min 8 sama dengan 0. Berarti kan Z ini kan 0 sama dengan pindah seruas menjadi 8. Nah, seperti ini toh. Kalau X-nya 1 sama dengan berapa? Nah, tinggal tulis toh. Seperti itu. Terus grafiknya seperti ini. Ya, grafiknya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana agar Z sama dengan 4X, bukan, ini, aduh penghapus saya ketutup. Ini sebentar, ini saya hapus dulu. Penghapus saya ketutup. View. Desain. Mana tadi? Bisa hapus dulu. Ya. Bentar. Oke. Nah, kalau kita ingin menggambar ini sebenarnya kita tidak membutuhkan X1, X2, X, sampai banyak nggak usah. Kan kita punya Y plus 4X min 8 sama dengan 0. Oke ya. Sementara kalau Y saya berikan 0, ya, kalau Y saya berikan 0, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0 plus 4X. Ini berdasarkan jadi apa? Jadi plus, berarti X-nya sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 2, kalau X sama dengan 2, Y-nya 0, begitu. Oke ya. Nah, kita sudah 2. Kita sudah punya titik mana? Titiknya kan ini. Ya, ini adalah titik untuk 2 ya. 2,0. Ya. 2,0. Ini saya hapus saja. Ini saya hapus. Ya. Oh, terhapus semua. Ini tadi 2 ya. Nah, sementara kita punya titik ini berapa? Titiknya 2,0. Nah, sekarang untuk menentukan titik ini bagaimana? Kalau tadi sudah Y sama dengan 0, sekarang X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti dapatnya berapa?
Z plus 4 kali 0. Ini menjadi pindah sini menjadi 8 ya. Berarti Y sama dengan 8. Nah, ini kan sama dengan berapa? 0,8. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat ini dalam bentuk aplikasi. Betul nggak? Ya, kita akan membuat dalam bentuk aplikasi. Ya. Z plus 4X min 8. Ya. Kita akan buat dalam bentuk aplikasi. Apa tadi? Z plus ya. Plus Y 4X min 8. 4X min 8 sama dengan 0. Nah, ini anak-anak langsung terbentuk di sini. Ya, di sini 2, di sini 8. Ya, oke. Ya, ini kalau kita pakai aplikasi. Ya, kalau kita pakai aplikasi seperti ini. Bagaimana kalau ini kita beri sama dengan anak-anak? Ya, bagaimana kalau kita beri ini seperti ini? Nah, tahu tak? Itu artinya untuk wilayahnya adalah yang warnanya ini. Ya, ya ke sini. Tuh. Itu kalau kita beri lebih kecil sama dengan seperti ini. Itu ya. Itu untuk menentukan titik. Ya, untuk menentukan titik seperti ini. Ya. Bagi saya kalian bebas menggunakan alat teknologi apa aja untuk mengerjakan. Karena apa? Sekarang zamannya teknologi. Ya. Ya, zamannya teknologi. Yang penting kamu bisa menganalisa soal itu. Karena kalau menghitung kan beda dengan menganalisa. Kalau menganalisa itu maksud soal apa itu, ya. Ngitungnya kadang-kadang mudah, tapi maksud soalnya nggak tahu, ya sama aja. Ya, maksud soalnya nggak tahu, ya sama aja. Itu ya anak-anak, itu adalah untuk apa itu materi kita, ya, untuk materi kita seperti itu, ya. Oke. Jadi nanti bisa dipelajari, lihat video. Kalau video sudah jadi nanti saya share. Ya, video sudah jadi akan saya share di YouTube saya. Mungkin PDP 1, PDP 2 yang belum subscribe dan bunyikan lonceng silakan agar kalian tidak ketinggalan tugas-tugasnya. Ya, kadang-kadang saya buat video untuk mendukung tugas itu. Yang kemarin tuh seperti kemarin tuh ya, kemarin tuh saya remedi gitu, remedi semesteran, itu videonya sudah ada. Saya mengerjakan apa itu tesnya itu, saya video untuk remedi. Nah, anak-anak yang lihat video saya mesti nilainya bagus karena di situ saya mengajari caranya, saya mengajari, tapi sepertinya masih jelek, ada yang jelek, berarti kalian tidak melihat video saya, ya. Kalian tidak melihat video saya, ya. Jadi setiap pembelajaran saya senantiasa membuat video, ya. Atau mungkin kalian tidak tahu kalau ada videonya. Nah, kalau kalian apa itu membunyikan lonceng dan subscribe video saya, kalau ada baru mesti tahu, ya. Kalau ada yang baru mesti tahu, ya. Video khusus matematika anak-anak itu video saya ada 2, jadi nanti satunya ini, satunya itu Kasianta GK, ya, Kasianta GK seperti ini. Isinya ini campur-campur, ya. Matematika ada. Kalau PJJ mestinya, kalau PJJ seperti ini saya share di video ini, ya, Kasianta GK. Tapi juga saya punya video matematika GK. Matematika GK. Ya. Ini khusus saya bahas soal. Tidak ada yang lain. Ya. Kalau di matematika DK ini saya khusus membahas soal saja. Tidak ada yang lain. Sementara kalau yang di video yang Kasianta DK itu ada banyak macam-macam. Ada tutorial tentang Google, itu banyak sekali di situ. Ya, ini bedanya di situ. Kalau matematika khusus matematika, kalau di sini enggak. Kemarin saya sempat mengulas tentang liga apa AFF itu. Tapi juga ada tentang PJJ biasanya nanti saya share di sini. Ya, itu. Juga ada Google, kalau kalian mau belajar tentang Google ada.
akun Belajar ID. Oh ya, minggu-minggu ini saya akan membagikan akun Belajar ID anak-anak. Ya, nanti kemungkinan akan saya usulkan untuk classroom-nya ganti semester ini karena classroom semester yang lalu kan sudah penuh dengan tugas-tugas. Ya, harapannya seperti itu. Oh, ini tadi belum saya share ya anak-anak. Bentar. Bentar. Jadi biar kalian tidak ketinggalan informasi, kalian bisa subscribe video saya ya dengan Kasihan TGK dan membunyikan loncengnya. Ini adalah YouTube saya yang isinya campur-campur ya, ada tentang apa itu diklat, Google ya, PPDB ada, matematika ada, tapi nanti PJJ saya taruh di sini ya. Terus satunya adalah matematika. Kalau matematika isinya hanya matematika saja. Matematika ketika. Ini isinya hanya matematika saja. Ya, tidak ada yang lain. Ya, nanti kadang-kadang video saya kalau hanya khusus bahas matematika, kadang-kadang saya share di sini. Ya, maka agar tidak ketinggalan video-video saya pas bahas soal yang kalian butuhkan, kalian mestinya juga subscribe untuk video yang satunya khusus matematika ya, itu anak-anak. Untuk tugasnya akan saya tunjukkan lagi ya, tugasnya saya tunjukkan lagi karena ada yang baru masuk ya, tugasnya saya tunjukkan lagi. Mana itu ya. Ya, tugasnya anak-anak tadi sudah ada kesepakatan kalau tugasnya adalah ini. Ya, ya, tugasnya adalah ini. Ya, di sini ada poster diskon lebih dari 75%. Ya, dengan harga barang seperti ini. Ya, harga barangnya seperti ini. Bentar, ini saya hapus dulu. Oh. Oh, nggak bisa dihapus. Diklik nggak bisa. Ya, kalian mencari apakah poster ini, mencari cara matematik, apakah poster ini betul enggak? Kalau diskonnya adalah 75%. Ya, kamu mencari ini diskonnya berapa, ini diskonnya berapa. Coba ada yang kesulitan mencari? Tidak ada pertanyaan, berarti semua sudah bisa mengerjakan tugas. Oke ya. Ya, kalau kalian memperhatikan ketika kalian mengikuti Meet ini sambil mengerjakan, berarti begitu Meet sudah selesai kalian bisa kirim Japri. Ya, Japri di WA saya. Sebutkan nama dan kelas nomor absen. Itu wajib karena saya tidak mungkin tidak mungkin menyimpan nomor kalian. Banyak banget nanti jeblok HP saya. Ya, itu. Maka ketika sudah ada di grup biasanya nama kalian tidak saya simpan, ya, tidak saya simpan. Maka kalau kalian mengerjakan tugas harus memberikan nama, kelas dan nomor absen. Itu anak-anak tugasnya ini silakan dikerjakan agar dapat nilai 100. Saya tunggu sampai jam 12. Selebihnya nanti akan berkurang. Itu anak-anak, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan saat ini. Ya, tetap jaga kesehatan dan setelah ini kan agama kalian ya. Jam 9 mulai agama. Saya juga harus mempersiapkan untuk kelas yang lain UTKP. Saya harus mempersiapkan dulu. Oke. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Silakan untuk tugasnya dikerjakan untuk hari ini. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan akan datang. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri sendiri, tetap jaga keluarga kalian juga. Oke, tetap semangat. Absen nanti di video YouTube. Ya, absennya di situ, ngumpul di situ. Jadi tulis di komentar nama sama kelas nomor absen. Oke, gitu aja. Silakan kalau mau keluar bisa keluar.